Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri beserta panitia penyelenggara lomba dakwah se-DKI Jakarta, semoga Allah selalu melindungi dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu kesempatan sehingga kita dapat merasakan apa yang telah Ia berikan kepada kita. Sholawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini, membawa ke jalan yang diridhoinya, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema remaja dan masa depan umat. Taman Kartini dikelilingi pohon jati, di dalamnya banyak jenis buah. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya menyapa pemirsa di rumah. Pemirsa, apa kabar nih semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda pada zaman dahulu, leluhur kita yang sudah tiada, mereka rela mati berputihan tulang, terkapar di medan perang, bercucuran keringat, bercucuran darah di medan juang. Anak kesayangannya menjadi yatim, istri tercintanya menjadi janda, ayah dan ibunya kehilangan anak semata wayangnya. Mereka yang gugur di medan perang, mereka yang gugur di medan juang telah menjadi pahlawan kusuma bangsa. Namun kepergiannya meninggalkan sebuah harapan dan cita-cita kepada bangsa yang harus kita capai, yang harus kita buktikan di alam nyata. Namun pembuktiannya lah yang harus dipertanyakan. Apakah kata-kata ini hanya terucap pada mulut untuk sebuah pemanis kata? Atau hanya untuk kata-kata mutiara yang ditulis pada sebuah majalah? Atau memang ini adalah sebuah amanah yang harus kita capai, yang harus kita buktikan pada alam nyata? Jawabannya ada pada diri kita, ada pada hati kita sebagai pemuda. Dalam Al-Quran, Allah telah mengatur semuanya pada surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kebajikan, yang membawa kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat tadi dapatlah sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi penerus bangsa adalah ujung tombak dakwah Islami untuk masa depan. Sebentar lagi, sesaat lagi, tongkat estafet akan diberikan kepada kita pemuda.
oleh generasi tua yang sudah termakan usia. Sekarang pasti muncul pertanyaan pada diri kita, apakah kita siap untuk semua itu? Sedangkan masih banyak kita melihat pelajar yang masih duduk di bangku sekolah ataupun yang sudah terputus sekolah. Mereka yang membuat keributan, mereka yang membuat keonaran, mereka yang mabuk-mabukan di jalan, dan lain sebagainya. Mereka sibuk hura-hura yang tak tahu arah. Malamnya bergadang, siangnya minta uang. Mereka bilang, inilah pemuda zaman sekarang. Betul apa betul? Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu terhindar dari yang mudarat dan semoga kita selalu didekati dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang ada di rumah, kalau begini para pemuda, mau jadi apa negeri ini? Bagaimana nasib negeri ini? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Maka dari itu, jika hal ini tidak ingin terjadi, hei para pemuda, sing-singkanlah bajumu, majulah ke garis yang terdepan, bawalah obor keselamatan agar umat tidak hilang pedoman. Saat ini, pemuda yang kita ketahui adalah tombak sebagai kehidupan, tombak dalam dunia ini. Sebuah bangsa akan maju apabila kualitas dan potensi pemuda itu baik. Namun begitu pula sebaliknya. Karena dari apa yang kita dengar, inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya, sesungguhnya segala urusan manusia ada pada tangan seorang pemuda. Dan sesungguhnya kehidupan manusia ada pada telapak kaki pemuda. Bahkan Pak B.J. Habibie, Presiden ketiga kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat khawatir, sangat takut apabila pemuda Indonesia terkena 5 kelemahan. Apa saja kelemahan itu? Yaitu lemah ilmu, lemah fisik, lemah akan semangat hidup, lemah akan harta, dan yang paling ditakuti, yang paling dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Al-adabu fauqal ilmi, sesungguhnya adab ada di atas ilmu. Adab tanpa ilmu itu bohong, tapi ilmu tanpa adab itu akan sia-sia. Oleh karena itu, adab sangat penting dalam kehidupan, adab sangat berharga dalam kehidupan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasannya pemuda sangatlah penting perannya dalam kehidupan dan sangat berharga karena wujud dan kesemangatannya dalam dunia ini. Maka dari itu, kita pemuda, kita penerus bangsa adalah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk meneruskan cita-cita bangsa, kunci untuk meneruskan cita-cita agama, khususnya agama Islam. Karena yang kita ketahui, syubbanul yaum rijalul ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemirsa yang ada di rumah, semoga kita sebagai pemuda, kita sebagai penerus bangsa bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi pemuda lainnya. Menjadi pemuda-pemuda yang memiliki akhlakul karimah dan beradab. Pemuda-pemuda yang memiliki ilmu dan potensi yang tinggi untuk negara, bangsa, agama, bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Undur maqala wala tandur man qala wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد
عصيتك ربي وأمهلتني